Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sapinal. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkalis. Dan kebetulan pada saat ini saya bertugas di SMK Negeri 1 Mataram. Jadi pada saat ini saya punya tugas untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah, bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan menilai kebajikan, terutama untuk kasus dilema etika dan rujukan moral. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Jul hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Dia apa kabar? Alhamdulillah Pak. Sehat-sehat selalu. Begini loh Pak Jul, jadi saya punya keperluan dengan Bapak untuk mewawancarai Bapak, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral di sekolah kita. Jadi dilema etika itu situasi yang terjadi ketika seseorang memilih 2 keputusan benar lawan benar gitu. Tapi secara moral bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu benar lawan salah. Jadi pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita? Monggo. Ya, biasanya kita dari guru-guru yang ngajar di kelas, ke wali kelas, kita kan tahu itu latar belakang siswa, di mana mereka tinggal, sama siapa mereka bergaul, jadi apa kegiatan mereka sehari-hari. Nah, itulah mungkin kita cara mengidentifikasinya. Jadi mengidentifikasi ini mulai dari guru-guru dulu Pak ya? Iya, guru. Nanti ujung-ujungnya nanti keputusan itu nanti Bapak yang memutuskan gitu ya? Ya. Oke. Baik Pak, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil keputusan, mengatasi atau masalah-masalah yang dilema yang sedang dihadapi di sekolah kita? Ya, seperti kita mengidentifikasi tadi, kita kan melalui guru, wali kelas, ada ketua jurusan, guru BK, kesiswaan. Jadi kan setelah kita identifikasi, tentu kita nanti melihat permasalahannya, barulah kita bisa mengambil keputusan bagaimana. Mungkin bisa jadi nanti kalau umpamanya diperlukan orang tua datang ke sini ya untuk menyelesaikan permasalahan itu, mungkin diperlukan, bisa jadi nanti kita butuhkan itu ya. Ya, oke, terima kasih Bapak. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga Pak, menurut Bapak ya, cara efektif dalam memutuskan atau mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah kita, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Kita kan di sekolah kan punya tata tertib Pak, tata tertib aturan. Ya, jadi kalau tata tertib ada, kita kan tata tertib kita sekarang kan sistem point itu. Sistem point. Nah, jadi sistem point. Jadi kalau kita sudah memakai tata tertib atau prosedur yang ada, berarti kita kan bisa lebih efektif. Jadi anaknya melakukan kesalahan ini sanksinya. Jadi itu bisa lebih efektif saya rasa. Jadi dengan dengan sistem point Pak ya? Ya. Baik, seterusnya Pak, apakah Bapak menemukan masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang Bapak hadapi selama ini dalam mengatasi masalah dilema etika di sekolah kita? Jelas. Kalau masalah jelas ada, karena yang anak-anak berkasus ini kan berlatar belakangnya macam-macam pula. Jadi kadang ada anak yang pintar tetapi etikanya agak kurang. Ada anak kadang yang kemampuan akademik lemah tapi bagus. Nah, jadi kadang kita pasti jumpa yang masalah seperti itu. Itulah yang menjadi apa gitu. Iya betul Pak.
Jadi macam-macam persoalan yang terjadi di sekolah nih Pak ya. Ya. Jadi kadang-kadang umpamanya kadang-kadang anak tuh pintar berprestasi Ya. dalam lokal, apalagi kita sebagai apa namanya sebagai sekolah kejuruan ya, itu kadang-kadang di bidang tekniknya dia bagus ya, tapi mungkin ada moralnya sedikit ya, Ya. gitu Pak ya. Ya. Oke, Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, dalam mengambil suatu keputusan, kira-kira Bapak membutuhkan waktu atau tempat, atau Bapak langsung memutuskan pada saat itu gitu loh? Itu tergantung apa Pak? Tergantung kasusnya lah. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya perlu kita investigasi, Iya. itu butuh waktu. Iya. Tapi kalau kira tertangkap tangan, nah itu kan bisa kita langsung ambil keputusannya kan seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, kalau perlu identifikasi, kita kan tak mau juga memberi sanksi itu merugikan anak, gitu kan. Pokoknya kalau ada yang lebih bagus bisa diselesaikan, Iya. masalahnya kita menempuh jalan yang bagus gitu Pak Ya, ya. ya. Oke. Baik Bapak, terus pertanyaan selanjutnya, apakah faktor-faktor yang meyakini Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Kita tadi kan sama kan masalah kita kan sudah kita identifikasi, Ya. sudah kita identifikasi alternatif masalah dan sanksinya itu kan ada di tatip kita, tatip kita. Nah jadi saya rasa itu aja. Jadi apa kita ragu mengambil keputusan? Berarti setelah identifikasi nanti baru diputuskan mana jalan yang terbaik gitu ya. Ya, Apakah ya. kalau siswa berkasus nanti kalau umpamanya bisa diperbaiki ya, mungkin bisa dipertahankan gitu loh Pak ya. Ya artinya kayak gini, yang penting intinya kita kan sama anak pembinaan. Ya. Kalau selagi masalahnya itu tidak menyangkut kriminalitas, itu biasanya tetap kita bina. Kalau masalah moral itu tetap kita bina. Tapi kalau dah ada memang kriminal itu tak bisa, karena urusannya memang penegak hukum itu yang datang ke sekolah. Itu masalahnya. Karena ada masalah-masalah yang tak bisa ditoleransi Pak Iya. ya. Seperti umpamanya ada pencurian ya, atau umpamanya narkoba ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan apa lah, dengan kriminal. yang kriminal ya. Jadi itu tidak bisa ditoleransi. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Kira-kira setelah Bapak menjadi kepala sekolah, selama ini saya rasa Bapak udah lama jadi kepala sekolah di sini Pak ya. Kira-kira berapa tahun Pak? Sudah 9 tahun. 9 tahun ya, udah lama. Ah. Berarti Bapak udah punya banyak pengalaman ya bagaimana cara mengatasi dilema-dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita. Di pertanyaan saya, poin saya itu dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang penuh dengan kebajikan atau bertanggung jawab, kira-kira pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari mengatasi permasalahan itu? Yang jelas pertama jadi pengalaman lah bagi kita. Nah, kadang kan masalah-masalah yang kita temui ini kadang tidak sama. Sekarang kasus anaknya seperti ini, besok ke depan lain. Ya. Jadi kita berharap dengan berjumpa kasus ini ke depannya jumpa kasusnya sama, kita bisa menyelesaikan karena kita sudah punya pengalaman menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau seandainya yang dulu kita ambil keputusannya kurang bijaksana, kurang bijaksana, kita berharap ke depannya bisa lebih bagus. Ya, kita perbaiki Pak ya, bagaimana Ya. mencari solusi yang terbaik Ya. untuk kepentingan kita. Saya rasa itu. Oke, baik Bapak. Saya rasa saya banyak mengambil pengalaman dari Bapak, dari bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan yang bijaksana dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah kita, terutama untuk dilema etika dan bujukan moral. Terima kasih waktu Bapak. Ya, sama-sama udah di. Ya, terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini loh Bu, jadi saya ada tugas ini ingin mewawancara Ibu berkenaan dengan tugas JGP saya yang harus
mencari 2 sampai 3 kepala sekolah untuk melaksanakan interview atau wawancara. Jadi wawancaranya mengenai situasi yang terjadi ya ketika seseorang memutuskan masalah dua pilihan, benar lawan benar ya, tapi secara moral bertentangan. Gitu ya Bu ya? Iya. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu ya sebagai kepala sekolah dasar mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan, terutama masalah dilema etika dan menunjukkan moral. Silakan. Ya. Baiklah Pak Dodi, mungkin saya akan mencoba dari pertanyaan yang Bapak sudah disampaikan tadi. Yang pertama, seperti yang dilakukan selama ini, saya harus melihat dulu kasus yang terjadi di sekolah saya, dan saya akan melihat penyebab terjadinya permasalahan. Dan setelah saya melihat penyebab terjadinya permasalahan itu, saya akan bekerja sama dengan guru kelas yang selama ini saya lakukan di sini ya. Ya itu. Oke. Terus jadi Ibu harus bekerja sama dengan warga sekolah ya, terutama guru ya, wali kelas ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Baik Bu, ya mengerti. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana ya Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pengambil keputusan ya dalam masalah-masalah atau dilema yang Ibu hadapi di sekolah ini? Sebagai pengambil keputusan ya di dalam menghadapi dilema yang saya hadapi di sekolah ini ya, dalam pengambilan keputusan dengan masalah yang terjadi di sekolah saya akan menganalisa. Saya akan menganalisa kasus yang terjadi sehingga saya menemukan penyebab dari kasus yang terjadi tersebut. Kemudian setelah menemukan bukti-bukti yang lengkap, baru saya bisa membuat keputusan yang bernilai kebajikan dari dilema yang sedang dihadapi di sekolah ini. Oke, baik. Berarti Ibu menganalisa permasalahan yang ada ya, setelah itu dengan menemukan bukti-bukti yang ada, baru nanti Ibu bisa mengambil keputusan ya dalam masalah-masalah yang Ibu hadapi. Oke Bu, yang mengerti ini pertanyaan yang selanjutnya ya, menurut Ibu ya, cara efektif yang Ibu lakukan selama ini ya dalam menyelesaikan dilema etika tersebut. Berarti cara efektif ya, cara efektif dalam menyelesaikan dilema etika ini yang saya lakukan, yang pertama terlebih dahulu saya harus mengenali ada nilai-nilai yang bertentangan dalam masalah tersebut. Kemudian selanjutnya saya harus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Selanjutnya saya harus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dan relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Berarti Ibu punya punya langkah-langkah yang konkret ya, bagaimana cara ya Ibu ya menemukan cara efektif ya dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika di sekolah ini ya. Itu yang biasa dilakukan di sekolah ini. Iya begitu ya. Oke, nomor selanjutnya Bu, nomor 4 nih, pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu ya, apakah Ibu menemukan kesulitan-kesulitan ya dalam menghadapi dilema etika ini, atau pemahaman dalam penyelesaian dilema etika yang Ibu rasakan selama ini? Maksudnya kesulitan-kesulitan dalam mengambil keputusan. Ya. Oh gitu.
dalam mengambil suatu keputusan, saya selalu mempertimbangkan dan mengkaji dari permasalahan atau kasus dilema etika. Dilema etika yang terjadi di sekolah ini ya Pak ya. Kemudian yang harus saya putuskan nantinya sehingga mempertimbangkan yang saya buat, keputusan yang saya buat itu akan menghasilkan suatu keputusan yang bernilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan hendaknya. Jadi kita harus mempertimbangkan semua apa yang akan kita ambil di dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi kamu ya. Jadi dalam mengambil keputusan ibu, apakah ibu memerlukan tempat atau waktu, atau umpamanya ibu langsung memutuskan atau butuh waktu untuk menyelesaikan atau untuk mengambil keputusan tersebut? Di dalam pengambilan keputusan ada hal-hal yang harus diputuskan saat itu juga, dan ada juga yang harus mempertimbangkan dari segi permasalahan tersebut. Kadang permasalahan yang kita pertimbangkan itu membutuhkan pemikiran yang bijak, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang tepat. Jadi di mana keputusan itu harus diputuskan dengan baik, dengan tingkat kematangan dan pertimbangan yang sangat dibutuhkan di sini. Jadi ibu dalam mengambil keputusan itu ya ibu menengok situasi dan kondisi ya. Betul. Apakah keputusan yang harus diputuskan secepatnya atau butuh waktu ya, atau mungkin jadi butuh tempat ya dalam memutuskan sesuatu itu ya. Baik ibu. Terus pertanyaan selanjutnya yang apakah faktor-faktor yang meyakini ibu dalam mengambil suatu keputusan? Keyakinan ibu dalam mengambil keputusan itu faktor-faktornya apa ya? Yang saya yakini selama ini dalam pengambilan suatu keputusan sudah pasti akan terjadinya perbedaan pendapat, baik itu pendapat dari manapun lah gitu, tapi akan selalu terjadi perbedaan pendapat setiap apapun keputusan yang akan kita ambil. Tapi di dalam dilema etika ini kita harus mengambil keputusan dengan sikap yang lemah lembut dalam menyelesaikan kasus dan bersikap tenang serta harus sabar, dan tentunya tidak lupa kita harus bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait yang akan mengambil keputusan ini, dan insya Allah keputusan yang kita buat bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterima oleh pihak lain. Jadi pada dasarnya memang kalau kita membuat suatu keputusan itu ada yang senang Bu ya, ada yang kurang senang gitu ya. Dan semua itu keputusan pasti ada perbedaan pendapat. Iya, perbedaan pendapat ya. Hasilnya nanti pasti ada yang menerima, ada yang tidak. Iya, itu udah pasti. Sudah pasti ya. Cuma dengan sikap senang, dengan sabar ya, lemah lembut ya, menyelesaikan ya dengan penuh tanggung jawab ya. Intinya gimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya betul. Ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Iya betul. Tadi pertanyaan ini Pak. Pelajaran yang diambil dari kasus-kasus yang sudah ada Ibu temui ya, seperti dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu ini, ya kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari semua itu? Ya sudah pasti Bapak, kalau pelajaran yang kita ambil sangat terlalu banyak gitu. Apalagi dalam pelajaran yang kita ambil dalam penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah ini. Yang pastinya saya akan menjadikan kasus-kasus yang pernah ada dan yang pernah saya selesaikan
dan keputusan yang saya buat apapun itu akan menjadi suatu pembelajaran buat saya, dan itu merupakan suatu pengalaman untuk saya mengambil keputusan di masa-masa yang akan datang. Seandainya ada lagi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di masa-masa yang akan datang, saya rasa saya tidak akan merasa kesulitan lagi, karena berdasarkan dengan sudah adanya pengalaman-pengalaman tersebut, mungkin saya akan sangat mudah untuk membuat keputusan dan menyelesaikannya. Berarti berdasarkan pengalaman-pengalamannya Ibu rasakan selama ini yang menghadapi dilema-dilema etika atau rujukan moral dari permasalahan yang ada, berarti Ibu mengambil pengalaman Ibu tersebut dan menjadikan pembelajaran di masa yang akan datang. Oke, baik. Alangkah senangnya hati ini Bu, kira-kira dengan penjelasan Ibu yang sangat lugas ya dalam menjelaskan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran bagi saya. Ya, mungkin itu aja Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Dudi. Mudah-mudahan Pak Dudi sukses ke depannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu ya.